Al-Imam Al-Haddad pada malam hari ini dari kitab Risalatul Muawanah menganjurkan kita tentang untuk mempunyai makarimul akhlak, mempunyai akhlak-akhlak yang mulia. Di antaranya adalah tafrij anil makrubin, yaitu bahwasanya memberi jalan keluar pada orang yang tertimpa bencana, artinya menolong orang yang lagi tertimpa bencana. Bil khusus saudara-saudara kita yang ada di tempat kita yang tertimpa musibah banjir. Nah, mudah-mudahan Allah mengangkat bala musibah ini, dan mereka yang ditimpakan, mereka yang terkena musibah diberikan ketabahan, kesabaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, kasih sayang serta kelembutannya kepada kita semua dalam setiap keadaan. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha harusnya antara sesama kita. Nah, kalau kita tidak bisa membantu secara materi, setidaknya kita membantu dengan doa. Dari karenanya ada doa qunut nazilah namanya. Ada doa qunut nazilah disunnahkan untuk kita baca di rakaat terakhir sebelum sujud setelah i'tidal. Di setiap sholat, Kalau qunut subuh ya di subuh aja, tapi qunut nazilah ini dianjurkan. Kapan itu? Ketika kita mendengar ada saudara kita tertimpa suatu musibah, maka kita baca qunut nazilah. Nah, untuk mereka itu setidaknya paling minimal kita doakan orang-orang yang tertimpa musibah. Begitu juga wa qada'i hawaijil muslimin al muhtajin, menolong orang-orang yang memerlukan, wasatri auratil muslimin al mudnibin. Begitu juga menutupi aib orang yang berbuat dosa. Jangan diumbar aib orang lain, jangan dibuka, jangan diceritakan. Kadang-kadang yang menceritakan itu awalnya beras, karena banyaknya diceritakan jadi bubur. Artinya apa? Sudah tidak sesuai lagi dengan fakta dan realita. Maka lebih baik diam. Dari karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sirin, dalam sabdanya, siapa orang yang memberi kemudahan atas orang yang tertimpa kesusahan, yassarallahu alaihi, Allah mudahkan, Allah berikan kemudahan atas dirinya. Karena balasan itu tergantung perbuatan. Al jaza min jinsil amal. Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutupi celak sesama muslim, Allah tutup aibnya di dunia dan di negeri akhirah. Ada diceritakan ada salah seorang mimpi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gala gom, bangun, berangkat ke negeri ini. Tanyakan tentang si Fulan Ma'dawi. Sampaikan salam dari saya dan sampaikan kepadanya bahwa dia nantinya berdampingan dengan saya di dalam surga. Aduh, Masya Allah. Manakala terbangun orang tersebut, dia pun langsung pergi menuju tempat yang diisyaratkan oleh Nabi. Dia temukan orang itu dan dia melihat tidak ada kebaikan yang nilai plusnya tidak ada di siang hari. Kemudian dia pun penasaran, dia beritahukan akan mimpi yang dia lihat. Kemudian dia tanyakan tentang amalnya, bilang, amal saya yang membuat saya mendapatkan kemuliaan ini, saya pernah menikah dengan seorang perempuan. Manakala saya di malam pertama dengan itu perempuan, ternyata perempuan itu melahirkan. Di malam pertama saya, perempuan itu melahirkan. Maka saya tutup aibnya, tidak saya permalukan dia. Maka saya pun membawa anak tersebut ke masjid. Tadinya saya mau memberikan anak itu kepada orang yang mau mengadopsi.
Akan tetapi saya urungkan itu semua, saya ambil, saya kembalikan kepada ibunya, sehingga dia dididik oleh ibunya, dan saya tidak membuka ini aib kecuali dengan engkau. Dengan itu dia mendapatkan kemuliaan berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Memang kita sebagai manusia begitu mudahnya membicarakan keaiban orang lain, namun sulit untuk mengetahui kekurangan yang ada di dalam diri kita. La ilaha illallah. Itulah tulisan yang paling dibaca, tulisan yang paling sulit dibaca adalah membaca kekurangan diri sendiri, dan yang paling mudah untuk dibaca adalah membaca keaiban orang lain. Begitu juga mencari kesalahan orang lain atau menyalahkan orang lain itu begitu mudah, tapi mengakui kesalahan diri sendiri itu yang sulit. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunia, siapa orang yang memberi jalan keluar dari kesusahan sesama muslim dari kesusahan dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi jalan keluar dari kesusahan di negeri akhirat. Kesusahan di negeri akhirat lebih dahsyat dari kesusahan dunia. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa orang yang membantu menyelesaikan urusan saudaranya, niscaya Allah akan menyelesaikan urusannya. Suka membantu orang, bakal dibantu. Suka menyelesaikan keperluan orang lain, keperluannya bakal diselesaikan. Memudahkan urusan orang lain, dipermudah. Mempersulit, dipersulit. Terserah. Kalau tidak di dunia, di akhirat kelak. Karena dunia tidak selama-lamanya, semuanya bakal berakhir. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menolong seseorang selama maka al-abdu fi auni akhi, selama ia menolong saudaranya. Menolong dalam hal yang positif, jangan menolong dalam kemaksiatan. Ta'awanu 'alal bir wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa hakadha. Ayo baca. Hendaknya kau selalu menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di jalan kaum muslimin. Ada termasuk akhlak yang baik. Artinya imatatil adza an tariqil muslimin, yaitu menghilangkan gangguan yang ada di jalan kaum muslimin. Artinya dia tidak mau itu tertimpa kepada orang lain. Sebagaimana dia tidak mau itu tertimpa kepada dirinya, dia juga tidak mau menimpa kepada orang lain. Ini adalah imbi'ats, dorongan tersebut muncul dari kemuliaan akhlak dan kebersihan hatinya. Begitu adalah imbi'atsnya. Ayo. Baik berupa duri atau kotoran, karena itu merupakan salah satu cabang keimanan. Naam, hadza min syu'abil iman. Salah satu cabang daripada keimanan. Tanda orang yang beriman seperti itu. Tidak rela muslim lainnya tertimpa sesuatu yang dia sendiri tidak menginginkan itu tertimpa kepada dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman kalian sehingga dia hatta yuhibba li akhihi, sampai dia menginginkan sesuatu yang diterima oleh saudaranya sama seperti apa yang diterima oleh dirinya. Apa yang dia tidak menginginkan tertimpa kepada dirinya, dia juga tidak mampu tertimpa kepada orang lain. Makanya imatatil adza anit thariq, menghilangkan gangguan yang ada di jalan, baik itu duri ataupun kotoran. Ya ibarat kata ada paku yang membuat orang jadi kecelakaan dan sebagainya, apalagi pastilah menghamburakan paku, ya, apa kisahnya. Ayo.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ra'aitu rajulan yatagallabu fil jannati fi ghusni syaukin qata'ahu min tariqil muslimin." Artinya, aku melihat seseorang berjalan-jalan di dalam surga sebagai balasan karena ia telah memotong ranting yang berduri yang menghalangi jalan kaum muslimin. Nah, begitu luar biasanya. Hal yang sangat-sangat sederhana akan tetapi begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inni ra'aitu rajulan yatagallabu fil jannah fi ghusni syaugin qata'ahu an tariqil muslimin. Saya melihat, kata Nabi Muhammad, seseorang berjalan di dalam surga. Amalnya bukan amal yang malam ibadah siang, la, tapi dia memotong ranting yang berduri yang menghalangi jalan kaum muslimin, yang menyebabkan orang lain terganggu, dia tidak mau. Maka dari karena jangan mengganggu orang, jangan mengganggu kenyamanan orang dalam berlalu lintas. Nah, jangan mengganggu kenyamanan orang dalam berlalu lintas. Lampu sen harus diperhatikan. Jangan sennya kanan beloknya kiri, sennya kiri beloknya kanan. Masya Allah, kadang-kadang tidak ada isyaratnya, wala sen kanan wala sen kiri, tiba-tiba langsung belok. Masya Allah, ini namanya mengganggu ketenangan dan tata tertib berlalu lintas, begitu. Kalau tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain, setidaknya jangan membahayakan orang lain, kan begitu. Nah, hati-hati tuh lampu sennya tuh dimatikan. Kalau motor dahulu kalau berbunyi tit tit tit, kada mungkin kada, ini kada berbunyian. Sekali teranja, kenapa cil jurang kada berehting? Dalam hati aja berehting aja sedin, yang penting niatnya juga aja sedin. Nggak pasti seorang orang tersalah. Baca setelahnya. Nah, itu artinya jangan remehkan kebaikan lah, sekecil apapun kebaikan. Mobil khusus kita yang berada di bulan Sya'ban, bulan yang mulia, bulan yang istimewa, maka segala al khairat maufurah, segala kebaikan dituangkan oleh Allah di bulan ini. Maka jangan disia-siakan, karena kita tidak tahu di mana amalan yang bakal menyelamatkan kita. Dari karenanya la tahqiran minal ma'rufi syai'a, jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Ayo. Mencintai anak yatim. Nah, Hendaknya engkau selalu mencintai. kenapa anak yatim dimuliakan? Karena Nabi Muhammad wulida yatiman, karena Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Ada min ajlihi tukramul aitam wal fuqara. Karena Nabi, anak yatim dan orang fakir dimuliakan. Begitu. Ya. Hendaknya engkau selalu mencintai dan mengusap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang. Nah, jangan mengusap aja, tapi kada di usap aja, mengalining dahinya, kasihan, masya Allah. Jangan diusap aja. Rahmatil yatim. Nah, salah satu cara untuk agar hati kita lembut yaitu adalah menyantuni dan mengusap kepala anak yatim. Begitu. Salah satu cara agar hati kita menjadi lunak, hati kita menjadi bersih. Itu salah satu caranya. Nah, itu anak yatim. Sampai orang yang menyia-nyiakan dan mentelantarkan anak yatim sangat besar dosanya, sehingga disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah termasuk orang yang yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ada orang yang pembohong dengan agama. Nah, dari karenanya pernah suatu hari orang datang kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mengadu kebekuan hatinya. Nah, Nabi Muhammad mengatakan, atuhibbu ayyalina galbuk wa tudrak hajatuk, maukah engkau hatimu menjadi lembut, hajatmu bakal engkau dapatkan, artinya hajatmu bakal dikabulkan.
Qala na'am. Iya ya Rasulullah. Qal irhamil yatim. Pertama, sayangi anak yatim. Yang kedua, wamsah bi ra'sih, usap kepalanya. Wa at'imhu min ta'amik, berikan makanan kepada anak yatim tapi dari apa yang kau makan. Kau makan ayam, dia juga makan ayam. Kau makan sop, dia juga makan sop. Kau makan nasi goreng, dia juga makan nasi goreng. Dia nasi goreng siput, kau nasi siput juga. Nasi goreng spesial, nasi goreng spesial. Jangan ikan nasi siput, ini nasi basanga. Ini lain. Wa at'imhu min ta'amik yalin qalbuk wa tudrak hajatuk. Jika engkau usap kepalanya, engkau sayangi dia, engkau santuni dia, kau beri makan dari makananmu, maka hatimu akan menjadi lembut, hajatmu bakal dikabulkan oleh Allah. Itu yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Apa keistimewaan mengusap kepala anak yatim? Ayo baca. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man masaha ala ra'si yatimin kataballahu lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yadahu asyra hasanatin." Artinya, barang siapa marrat 'alaiha yaduhu. Yaduhu, ikam tadi baca apa? Yadahu kah? Yaduhu. Man masaha ala ra'si yatimin. Baca artinya. Barang siapa mengusap kepala anak yatim, Allah akan mencatat baginya dari setiap rambut yang disentuh tangannya 10 kebaikan. Coba bayangkan dari setiap rambutnya. Masa iya kita dapat kebaikan, kita kada memberikan ganjaran kepadanya. Itu namanya hendak menang sendiri, hendak untung sorongonon. Sianinya, jakanya kadainya, ayo. Nang ada nih lain anak yatim nih, kai yatim sudah jadi anak yatim lagi. Untuk hal lain anak yatim, belum balik anak yatim itu. 10 kebaikan, 1 helai rambutnya, masya Allah. Ayo. Secara umum, hendaklah engkau selalu berusaha menggembirakan hati kaum mukminin dengan cara apapun, selama tidak merupakan perbuatan dosa. Nah, kita boleh membuat orang bahagia, tidak dilarang membuat orang tertawa, akan tetapi jangan sampai malah kita melanggar nilai-nilai syariat. Ini kadang-kadang masya Allah akhlak sidin pun ya, menghimungi orang terus, tapi syariat dilincai. Boleh kita membuat orang tertawa, tapi ingat, ucapan dijaga, sikap dijaga. Jangan sampai merendahkan orang-orang yang mulia, jangan sampai menghinakan syariat, jangan sampai pada akhirnya menghinakan bahkan melecehkan agama. Hati-hati, karena agama kita tidak melarang untuk bercanda, untuk bergurau, akan tetapi mengatur gurauan yang boleh itu seperti apa, candaan yang membuat orang bahagia itu seperti apa. Jangan malah orang tertawa tapi kita binasa. Hati-hati. Memang menggembirakan orang lain itu adalah afdalul a'mal ba'dal faridah. Amalan terbaik setelah kewajiban itu menggembirakan orang lain. Apakah lagi yang kita gembirakan adalah orang tua kita, guru kita. Ada besar pahalanya. Sudah kita jelaskan ini masalah idkhalus surur. Baca setelahnya. Hendaknya engkau tidak segan-segan bersyafaat atau menjadi perantara bagi saudaramu untuk memperoleh apa yang diperlukannya dari orang lain yang engkau sendiri memiliki pengaruh terhadapnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan menuntut pertanggungjawaban atas kedudukan atau pengaruh yang dimiliki seseorang, sebagaimana ia akan menuntut pertanggungjawaban atas harta dari rezekinya. Nah, di sini kembali bahwasanya Al-Imam Al-Haddad menganjurkan kepada kita untuk menolong orang lain, orang yang meminta pertolongan kepada engkau. Engkau umpama punya pengaruh di suatu lembaga yang dia minta tolong di sana, tolong. Jangan tidak ditolong. Sebab Allah akan menuntut pertanggungjawaban atas kedudukan atau pengaruh yang dimiliki seseorang. Bagaimana dia pergunakan?
wewenangnya bagaimana dia gunakan, jabatannya bagaimana dia manfaatkan, begitu. Sebagaimana ia akan menuntut pertanggungjawaban atas harta yang dari rizkinya. Nah, dari rizkinya kan dituntut kita, dipertanyakan dari mana dan kemana kau pergunakan. Ayo. Akan tetapi jangan sekali-kali memberi bantuan pada seseorang yang telah melanggar hukum syara serta perzinaan dan pencurian. Tetapi kita harus memilih siapa. Tapi kalau kita sudah ada terindikasi orang ini bahwasanya dia adalah orang yang curang, pembohong, suka memakan uang orang lain, uang rakyat, udah jangan sampai diberikan peluang. Kita memberikan peluang sama artinya kita memfasilitasi untuk kejahatan tersebut. Sebab hal itu dilarang oleh agama. Setelah engkau memberi bantuan kepada seseorang, kemudian ia datang kepadamu dengan membawakan hadiah sebagai imbalan atas bantuanmu itu, maka janganlah engkau menerimanya. Sebab hal itu termasuk suapan atau sogok, suapan. Sogok. Ar-rashi wal murtashi finnar, menyogok yang dan disogok dua-duanya masuk neraka. Jangan makan uang sogok. Hati-hati. Ayo setelahnya. Menampakkan wajah ceria. Menampakkan wajah ceria. Bagaimana wajah yang ceria? Apa kamu senyum-senyum lawan aku? Wajah ceria itu seperti apa? Tersenyum. Ayo. Senyum dulu. Kan senyum. Masya Allah. Ayo sudah baca bismillah, apa lagi dah? Hendaknya engkau selalu menampakkan senyuman di hadapan kaum muslimin dengan wajah cerah ceria. Ucapan-ucapan yang baik, pergaulan yang ramah serta penuh kasih sayang. Nah, ini perlu senyum sama orang lain. Talaqatil wajah, wajah yang cerah ceria, idharil bishr lahum, gembira, bersinar. Masya Allah. Tibil kalam ma'ahum, perkataannya itu baik sama orang lain. Ini penderan bilang tinggi benar sampai ke planet Mars sana. Masya Allah. Belum kadang ketujuh menurang panderan tinggi itu napa-napakah nang dipenderakannya. Jangan terlalu tinggi panderan tuh, santai ya. Orang iwakaring nang dibahas, orang ayam panggang yang dibicarakan, orang membicarakan bakso nang kita bicarakan. Itu Nabi Muhammad itu begitu, apa yang dibicarakan itu yang dibicarakan. Nah itu tibil kalam, ucapan yang baik, itu pun ibadah. Ibadah itu bukan hanya di sana Allahu Akbar dan sholat dan segala, itu pun juga ibadah. Senyum sama orang lain, wajah berseri, tibil kalam, ucapan yang baik, linil janib wa khifnil janah lahum, begitulah juga ramah, penuh kasih sayang, tidak pernah merasa diri hebat. Allahu Akbar. Senyum. Sudah kada berduit, merangut pulang, sakit badan. Lapar sudah, lapar, merangut pulang. Maginnya tak kurihing aja senyum. Nyamannya guru pian jar senyum bahagianya mana? Coba kami nang pejuang rupiah nih jabratan. Bah kayak apa lagi? Kita kan sama-sama saling mengingatkan. Kayak itu nah. Sama-sama saling mengingatkan. Kayak itu nah. Bujur aja Pak. Terkadang lelahnya pian, wahai pejuang rupiah, ketika pian di sana sadar bahwa ini adalah sebuah perjuangan untuk mencari yang halal, barangkali pian mendapatkan kedudukan yang tidak didapat oleh orang yang setiap saat sujud kepada Allah. Kita tahu. Bahkan dalam hadis kan seperti itu, ada dosa yang tidak bisa ditebus melainkan memikirkan urusan ma'isyah, kehidupan, pekerjaan. Itu penebusnya.
Maka dari karenanya tawasau bil haq tawasau bis sabr itu mengeluarkan seseorang dari kerugian. Ini setelah dinasehati malah mana ya pandai aja. Kami nang pejuang rupiah nih maka aja. Nah kayak apa lagi lah. Bah itu bang berdiaman aja kita dapat cerengan kayak itu aja lah. Maka nang beta tukar di pasar telah apalagi hari hujan sian orang bawa kangkong sian orang bawa ini itu terendam tangan dingin kan usah ditawar-tawar lagi 1000 itu maka ditawar jua hakun kada jadi nungkar karena kada hakun ditawar bah jisidin kada hakun ditawar nih kada pecah berarti nenek apa kalain aja nungkar 1000 aja pautnya umai siapa ada 1000 tuh gesan pian 1000 tuh gen jangan jadi 100.000 mun kurang 1000 ibu jur apabila hendak bersedekahnya nang secara sembunyi-sembunyi tahu ya harganya kada seitu cuma hendak bersedekah benar secara sembunyi-sembunyi kisah kada tahu padahal tahu